Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Alkindi dari PGMI 3D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenal gerak anggota tubuh dengan tari. Seperti yang kita ketahui, pada tari kita menggunakan berbagai anggota tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki. Pada kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kepala. Pada bagian kepala biasanya penari akan melakukan gerakan-gerakan sebagai berikut. Yang pertama, menggelengkannya ke kiri. Yang kedua, menggelengkan ke kanan. Yang ketiga, mengarahkannya ke depan. Yang keempat, menengadahkan ke belakang. Dan yang kelima adalah seperti memutar-mutarkan ke arah yang sudah ditentukan. Baiklah, yang kedua, mengenal gerak tangan melalui tari. Yang pertama, kita perlihatkan kedua belah tangan kita. Gerakan yang biasa dilakukan pada tangan adalah seperti menggenggam, melambai-lambaikan, dan seperti ini, membungkukkan dan membuat sebuah lingkaran. Anggota tubuh yang terakhir adalah kaki. Pada bagian kaki biasanya ada dua gerakan yang dilakukan oleh penari, seperti menjinjit, yang kedua menekukkan lutut. Sekian dari saya, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Maziah. Saya akan menjelaskan KD2, yaitu mengenal atau meragakan gerak keseharian dan alam dengan tari. Dalam KD ini kita harapkan para siswa kita dapat mengenal dan dapat memahami tentang gerak keseharian yang bisa dijadikan sebagai tari. Yang pertama yaitu gerak keseharian. Gerak keseharian ini adalah gerak yang biasa kita lakukan di rumah, di sekolah, atau dimanapun itu, seperti mencuci, menyapu, mengambil jambu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu gerak alam. Gerak alam ini terjadi karena sendirinya, karena faktor alam, seperti pohon yang ditiup oleh angin, burung yang terbang, ombak, dan sebagainya. Baiklah, kita akan mempraktekannya. Baiklah, yang pertama yaitu gerakan keseharian. Gerakan keseharian bisa kita contohkan dengan gerakan menyapu. Pertama, kita buka kaki selebar bahu seperti ini. Kemudian kaki kiri kita silangkan seperti ini. Kaki kanan juga kita silangkan seperti ini secara berulang nantinya. Kemudian tangan kita ayunkan ke samping kiri seperti ini. Jadi gerakan tari yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kedua yaitu gerakan mencuci baju. Gerakan mencuci baju itu biasa kita contohkan bisa seperti ini. Bisa kita mainkan dengan bahu kita. Jadi gerakan tarian bisa kita lakukan dengan gerak keseharian mencuci atau seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa seperti itu. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan kita mengambil buah jambu. Pertama yaitu kaki kita ayunkan ke depan seperti ini, kita jinjitkan. Kemudian tangan kita ayunkan ke atas seperti ini. 1, 2, 3,
bisa kita ayunkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, kita akan meragakan gerak alam. Yang pertama yaitu pohon yang ditiup oleh angin. Kita bisa angkat tangan seperti ini, kita ayunkan seperti ini, seperti pohon yang diterpa oleh angin. Kita bisa gerakkan seperti ini. Yang kedua yaitu gerakan pada burung yang terbang. Kita bisa lakukan seperti ini. Seperti apa burung yang terbang mengepakkan sayapnya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu bisa dilakukan dengan gerak tarik. Yang ketiga yaitu bisa kita peragakan dengan gerak ombak seperti ini. Juga bisa seperti ini. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Salamah Agustina, akan memperagakan dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari adalah kuat atau lemahnya gerakan dalam suatu tarian. Yang pertama, saya akan mencontohkan gerak kuat dalam dinamika gerak tari. Gerakan yang pertama yaitu dengan mengayunkan tangan dengan kuat secara bergantian ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kuat yang kedua adalah menggerakkan kaki ke kanan dan ke kiri dengan kuat. 1, 2, 3, 4 dan ditutup dengan mengayunkan kedua tangan. 5, 6, 7, 8. Berikutnya, saya akan mencontohkan gerakan lemah dalam dinamika gerak tari, yaitu mengayunkan gerakan tangan ke depan dengan lembut, bergantian yang kanan dan yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adapun contoh gerakan lemah yang kedua adalah dengan seperti bertepuk tangan, dilakukan dengan lembut ke arah kanan dan kiri secara bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa juga ditutup dengan gerakan berputar. Sekarang saya akan memperagakan dinamika gerak tari dalam tarian yang diiringi nyanyian. Bunga matahari sangat cantik, kembang di waktu pagi. Daunnya hijau, bunganya kuning, memikat kumbang lalu. Bunga matahari sangat cantik di halaman rumahku. Darilah pagi hingga ke petang, tak jemu ku memandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani. Di sini saya akan memperagakan tari khas daerah Sumatera Barat, yaitu tari Pasambahan. Kita mulai ya. Yang pertama, kakinya kayak gini, satu ke depan, satu ke samping, belakangnya ditekuk. 3. Coba lagi ya, 1, 2, 3. Selanjutnya sebelah kiri, ke depan, 1, ke samping, ke belakang, 2, 3 ditekuk. Terus maju ke depan, terus maju ke belakang. Coba kita praktekkan ya. Suagapat, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, suaga. Nah, selanjutnya ke samping kanan, ke samping kiri. 1,
1, 2, maju ke depan, maju ke belakang. 1, 2, maju ke depan, maju ke belakang. Yang selanjutnya kayak gini. 1, 2, terus belakang. 3. Saya Vira Rukmahidayah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai ini ada dua, yang pertama garis lengkung dan juga garis lurus. Yang pertama, kita akan membahas tentang pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal ini artinya penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedua, garis horizontal. Nah, garis horizontal ini artinya penari membentuk garis horizontal memanjang dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Yang ketiga, garis diagonal artinya penari membentuk sudut dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah garis lengkung, artinya penari membentuk garis lengkung, lingkaran, dan juga bisa membentuk angka 8. Untuk lebih jelasnya, kita bisa memperhatikan video sebagai berikut. Oke, saya akan mempraktekkan bagaimana pola lantai. Pola lantai yang pertama adalah pola lantai garis lurus vertikal. Artinya seorang penari itu membentuk garis vertikal. Vertikal artinya lurus dari depan ke belakang. Contohnya apabila di sini adalah seorang penari pertama, maka di belakangnya adalah penari kedua dan seterusnya. Yang kedua ada pola lantai garis horizontal. Pola lantai garis horizontal ini artinya dia penari membentuk garis horizontal dari kanan ke kiri. Contohnya apabila di sini adalah penari pertama, maka di sampingnya adalah penari kedua dan seterusnya. Yang ketiga, pola lantai garis lengkung, artinya seorang penari ini membentuk garis lengkung atau bisa juga membentuk lingkaran dan juga bentuk angka 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Deviani. Saya dari PGMI 3D ingin menjelaskan mengenai pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan daripada pola-pola tari yang sudah ada. Tari kreasi merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi mempunyai bentuk mengekspresikan artistik yang bersifat individual dan lebih menekankan pada ekspresi dan estetika di pertunjukannya. Tari kreasi mempunyai beberapa kriteria, yaitu 1. Lebih mengutamakan repertoar pola gerak hasil eksplorasi. 2. Makna atau pesan dari tari sebagai ungkapan ekspresi pribadi. 3. Tidak menunjukkan identitas kultural. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki berbagai jenis karena pengaruh yang didapat dan perkembangan zaman. Maka tari tradisi kreasi dapat dibedakan menjadi 2. Nah, baiklah. Tari kreasi berpola tradisi. Tari kreasi berpola tradisi merupakan tari yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, atau kariwitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Ciri-ciri kreasi berpola tradisi yaitu 1. Sumber pengembangan tari kreasi berasal dari tari tradisional daerah setempat. 2. Susunan, gerak atau koreografinya berdasarkan gaya tari daerahnya tersendiri. 3. Pengembangan tari diambil dari latar belakang, cerita, legenda, dongeng, dan mitos daerahnya. 4. Isi tarian menunjukkan sifat dan karakter masyarakat.
Lanjut kepada 3, keunikan gerak tari kreasi. Susunan tari kreasi tidak terikat pada dan tidak memiliki aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi. Tari kreasi merupakan bentuk ekspedisi yang memiliki aturan yang lebih bebas, namun tetap memiliki aturan tokoh tari kreasi Indonesia. Baiklah, lanjut kepada memperindah gerakan. Contoh properti dari tarian selendang atau sampit: kipas, rebahan, payung, tongkat, keris, cendruk, pedang, madau, tombak, gendang, piring, panah. Baiklah, nama-nama yang properti saat menari digunakan. Pertama, tari payung asal dari Sumatera Barat, properti yang digunakan payung. Yang kedua, tari jaipong berasal dari Jawa Barat, properti yang digunakan selendang. Ketiga, tari piring Sumatera Barat, yang properti yang digunakan piring. Yang keempat, tari kuda lumping asal daerah Jawa, properti yang digunakan kuda lumping dan selendang. Yang kelima, tari gegot asal daerahnya Betawi, properti yang digunakan topeng dan selendang. Kepada fungsi tata busana, memperjelas tema tari. Busana tari berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari dan untuk memperjelas peranan-peranan dalam suatu sajian tari. Busana tari secara umum terdiri atas baju, celana, kain, selendang, ikat kepala, mahkota, dan lain-lain. Tata busana untuk keperluan pementasan tari biasanya dirancang khusus sesuai dengan tema tarinya. Baiklah, lanjut kepada fungsi tata rias. Menyempurnakan penampilan wajah, tata rias bisa menyempurnakan kekurangan pada tampilan penari. Penyempurnaan wajah dilakukan pada penari yang tidak sesuai dengan karakter tari yang dibawakan. Membantu menunjukkan keperwatakan atau karakter penari, tata rias berfungsi melukis watak tari dengan mengubah tampilan wajah penari menyangkut aspek usia, ras, bentuk wajah ketika tertimpa cahaya lampu. Oleh karena itu, dibutuhkan tata rias untuk penampilan dimensi wajah penari. Kaki kanan dan tangan kanan bersamaan maju, kemudian diikat oleh kaki kiri, diikuti oleh kaki kiri dan tangan kiri dengan hitungan 4 dalam birama 4/4. Jadi kalau kurang lebih kaki kanan dan tangan kanan bersamaan. Seperti ini. Kaki kanan bersamaan. Seperti ini. Kemudian diikuti oleh kaki kiri dan tangan kiri dengan hitungan 4/4. Seperti ini. Seperti ini kurang lebihnya, dan hitungannya 4/4. Lanjut, posisi badan sedikit merendah dengan posisi lutut yang ditekuk. Berarti seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Kita tekuk lututnya sedikit saja. Dan lanjut, bahu digoyangkan perlahan mengikuti irama, sedangkan tangan yang di depan, baik kiri atau kanan, diangkat sejajar pinggang, dan telapak tangan diarahkan ke atas serta lenso. Bahu digoyangkan perlahan mengikuti irama dengan tangan yang di depan. Berarti seperti ini ya. Gitu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Posisi kepala miring ke arah dalam dengan
dengan dagu sedikit bersandar pada bahu yang tangannya berada di depan. Posisi kepala mengarah ke dagu seperti ini, bersandar pada bahu yang tangannya berada di depan. Seperti ini. Gerakan ini dipakai oleh para penari untuk bergerak membuat pelantai yang telah ditentukan. Kurang lebih seperti itu. Baiklah. Kedua, gerak jumput. Lutut ditekuk rendah sehingga posisi badan berada dalam keadaan setengah duduk. Oh, seperti ini. Seperti itu. Kurang lebih. Yang kedua, tangan yang berada di depan diangkat setinggi dada. Ini ya. Setinggi dada ya. Setinggi dada. Sedangkan tangan yang di bawah, tangan kanan dan tangan kiri maju ke depan secara bergantian. Gini ya. Gitu. Tangan yang berada di depan diangkat setinggi dada, sedangkan tangan yang di bawah sikutnya sedikit ditekuk, kemudian telapak tangan diputar. Oh, gini ya. Gimana? Gini ya. Gini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.